Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal muslimin. Mereka mengatakan, lam naku minal muslimin. Kami ketika di dunia tidak mau mengerjakan sholat. Padahal sholat merupakan kewajiban bagi orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaku dirinya Muslim, Islam. Maka sholat sebagai tiang daripada agama Islam. Makanya orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mau sholat, kelak akan masuk dalam neraka. Ditanya mereka, qalu lam naku minal muslimin. Mereka akan mengaku, kami dulu di dunia tidak mau mengerjakan sholat. Walam naku nut'amul miskin, dan kami tidak memberi makan orang yang miskin. Padahal tahu di lingkungannya, di masyarakatnya, kanan kirinya banyak orang-orang yang kurang mampu, tidak mampu untuk makan. Tapi dia acuh saja, tidak mau memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami ketika di dunia nakhudu ma'al khaidin, kami mempergunjingkan bersama orang-orang yang mempergunjingkan. Artinya mereka mempergunjingkan untuk melakukan perbuatan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan mereka yang nanti kelak akan dalam neraka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami ketika di dunia nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan terhadap adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat. Hatta atanal yaqin, sehingga kami datang yang namanya ajal. Inilah adalah mereka-mereka yang mereka tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya Allah itu membuka pintu taubat bagi mereka-mereka yang tidak melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sebagai orang muslim durhaka kepada Allah sehingga kita tidak bertaubat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pintu taubat itu dibuka luas-luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dosa kita setiap hari itu selalu bertambah dan bertambah. Seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, suatu hari aku menghitung dosa-dosaku dalam sehari itu kurang lebih sampai 21.000 dosa. Dia mengatakan, apakah engkau dalam dirinya, apakah engkau datang kepada Tuhanmu, menghadap Tuhanmu dengan membawa dosa-dosa yang demikian banyak, yaitu jumlahnya 21.000 per hari. Bagaimana kalau nanti Allah menanyakan setiap dosa-dosamu itu? Maka dalam puasa bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, kita memperbanyak membaca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu-pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat Allah berfirman kepada Nabi Daud, seandainya manusia tahu betapa aku merindukan mereka untuk kembali, dan betapa aku bahagia saat mereka bertaubat, mereka pasti beramai-ramai mendatangiku dengan perasaan cinta. Daud kata Allah, ini adalah rinduku terhadap orang-orang yang berpikir saja. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang berakal. Orang yang mau menggunakan akalnya karena dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beda dengan orang kafir, dikatakan oleh Al-Quran as-sufaha. Orang kafir adalah orang-orang yang bodoh. Betapa tidak? Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan hidupnya dicukupi, tapi ternyata mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kesempatan bulan yang mulia ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar dosa apapun ketika kita mau bertaubat kepada Allah, niscaya Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah juga menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 53-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsurun. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam keinginan nafsunya, melampiaskan nafsunya belaka. Ala anfusihim, terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya janganlah kalian itu berputus asa sehingga kalian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang depan tadi, ketika mereka tidak sempat taubat, melakukan banyak pelanggaran, tidak mau mengerjakan yang namanya sholat, tidak mau memberi makan orang-orang yang miskin. Mereka senantiasa mempergunjingkan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Dan mereka tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Sampai ajalnya mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintah oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku, orang-orang yang asrafu ala anfusihim, mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya dia tidak mau mengingat Allah. Dia hanya melampiaskan keinginan-keinginannya, menuruti hawa nafsunya belaka. Maka Allah mengajak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa. Yang dimaksud dosa, meskipun orang itu telah mempersekutukan Allah, berbuat syirik, tapi ketika mereka itu ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, maka mereka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Artinya kembalilah jalan yang benar. Wa aslimu, dan berpasrahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Islamlah kalian. Min qabli ayyatikumul adzab, sebelum datangnya azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumala tunsurun, sehingga mereka tidak akan ada lagi yang memberikan pertolongan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, maka yang harus kita camkan dalam kriteria dalam diri kita. Kriteria apa sebenarnya yang dikategorikan sebagai orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan sebagai taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Kriteria orang bertaubat itu yang pertama adalah, satu, mereka yang telah berbuat dosa itu mau menyesal. Dia merasa hatinya teriris dan sakit saat mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itu yang dikatakan orang yang betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul menyesal telah melakukan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia akan meninggalkan dosa
Dia juga akan mau menjauhi tempat-tempat yang bisa menyeret pada perbuatan-perbuatan dosa. Yang mungkin dulunya sering berkumpul dengan orang-orang yang suka berbohong, menjadi penipu, orang yang suka bermabuk-mabukan, melampiaskan hawa nafsu semata. Setelah bertobat itu sudah dihindari semuanya. Tidak mau mengikuti apa yang sudah pernah dia lakukan. Mungkin teman-temannya yang sudah pernah melakukan itu dihindari selama mereka belum mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian, itulah yang disebut taubatan nasuha. Taubat yang sebenarnya, karena dia mau menghindari dari tempat-tempat dosa maupun maksiat. Yang ketiga, dikatakan orang itu bertaubat betul apabila dia mau bertekad dan berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mau mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan lagi. Perbuatan dosa yang pernah dilakukan, dia janji kepada Allah tidak akan diulang kembali. Maka yang demikian inilah yang dikatakan taubatan nasuh, taubat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan betul supaya kita akhirnya menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.